Alhamdulillahirabbil alamin alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara jemaah salat maghrib Masjid Al-Muslimun, masjidnya orang-orang Islam, Al-Muslimun itu orang-orang Islam. Alhamdulillah kita pada malam hari ini dapat sholat berjamaah di sini, dan di luar dugaan kita jamaahnya tiba penuh, dan saya terlambat tadi harus di luar. Tapi alhamdulillah berkat sholat di luar ketemu Pak Ikhlas, mana Pak Ikhlas? Nah itu sahabat saya yang sudah mungkin puluhan tahun kita ketemu, ternyata ketemunya di sini. Beliau dulu kepala Pegadaian Syariah, keliling tugasnya sampai ke Balikpapan, tapi Balikpapan itu kalau bahasa Banjarnya ada gugur ya. Balikpapan Kalimantan Timur ya. Kemudian juga udara di luar agak dingin, tapi ternyata masuk ke dalam lebih dingin lagi. Aslinya hanyar ya. Tapi biasanya di sini walaupun dingin, nanti Mbak Isa panas. Nah, ada nasi panas, ada gitu. Santai. Insya Allah ya. Kayaknya panitia sudah menyiapkan. Ya sambil berdoa, kemudian muncul kan. Ada tanggul juga. Ada tanggul juga. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa dilimpahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada seluruh keluarga, sahabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, mungkin pada malam hari ini kita akan mendialogkan atau mendiskusikan atau membicarakan hal-hal yang sudah sudah sering juga kita bahas ya, yaitu tentang keikhlasan di dalam hidup. Nah, karena ketemu Pak Ikhlas, maka saya kemudian ingat, sudah kita bicara tentang ikhlas saja. Nama beliau tadi Pak Ikhlas itu, yang kepala Pegadaian keliling tadi, Pegadaian Syariah. Kenapa kita bicarakan tentang ikhlas ini? Karena ternyata tidak mudah Bapak Ibu sekalian untuk menjadi orang-orang yang ikhlas itu. Sampai di dalam Al-Quran itu, yang diselamatkan oleh Allah dari godaan iblis itu adalah al-mukhlasin. Mukhlasin itu orang-orang yang diberi keikhlasan. Jadi rupanya keikhlasan itu adalah pemberian Allah. Kita hanya mengusahakan. Jadi kita berusaha saja untuk memenuhi penyebab-penyebabnya, lalu nanti Allah yang akan memberi. Itu namanya mukhlasin. Isi maf'ul ya. Kalau mukhlisin itu orang-orang yang ikhlas. Tapi kalau mukhlasin orang-orang yang diberi keikhlasan. Jadi tampaknya kalau melihat Al-Quran itu ada mukhlasin, memang ada mukhlisin. Kalau mukhlisin itu seperti di surah Al-Baqarah, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisin. Mukhlisin alahuddin hunafa. Tapi di ayat-ayat yang berbicara tentang iblis dan Nabiullah Adam, itu kalimatnya illa ibadaka minhumul mukhlasin. Kecuali hamba-hamba engkau yang diselamatkan oleh Allah itu, yaitu orang-orang yang diberi keikhlasan. Apa itu ikhlas? Nah, ya.
ikhlas itu banyak pendapat dari para ulama. Nah, misalnya seorang ulama namanya Al-Fudayl bin Iyad. Qala tarkul amali li ajli nasi riya'un wal amalu li ajli nasi syirkun wal ikhlasu ayyuwafiyallahu minhuma. Meninggalkan beramal karena takut dilihat manusia itu adalah riya. Adapun beramal karena ingin dikagumi oleh manusia itu adalah syirik. Sedangkan ikhlas itu katanya adalah engkau diselamatkan dari keduanya. Nah, jadi kenapa ada sembahyang berjamaah takutan kalau riya? Nah, itu sudah riya berarti. Nah, atau kenapa ada kenapa sembahyang berjamaah? Karena ingin dilihat orang, itu syirik. Nah, artinya karena mempersembahkan suatu ibadah itu bukan karena Allah. Jadi ikhlas itu seperti apa? Ikhlas itu adalah kita beramal bukan karena manusia dan kita beramal bukan minta lihat manusia. Tapi kan manusia melihat. Nah, misalnya ulun ini ceramah kan. Bagaimana ulun ini supaya ceramah ini bukan karena dia? Susah kan? Karena dia mau undangnya ulun didatangnya. Kalau dia ketemunya yang jauh, ada yang datang sini bang. Nah, jadi susah sebenarnya. Sama dengan pian-pian misalnya dari rumah pergi ke kantor untuk bekerja menjadi abdi masyarakat, abdi negara, abdi masyarakat. Pian bekerja itu kalau karena manusia, karena pimpinan, karena sekarangnya ada namanya SKP, apa SKP itu? Karena kinerja, apakah ini banyak mana diisi aplikasi, Pak? Makanya orang banyak pensiunan oleh 60 orang pensiunan. Ini ada paksa pensiunan. 60-an itu sudah. Karena kalau berjalan aplikasi yang disiapkan oleh pemerintah, jadi pemerintah ini memberikan perintah kalau misalnya, sehingga kita disuruh mengisi aplikasi apa-apa. Guru itu banyak juga yang diisi, dosen apalagi. Bagaimana kita melakukan pengabdian kepada masyarakat bukan karena manusia, sedangkan kita bekerja untuk mengabdi kepada masyarakat dan seterusnya. Susah kan? Lalu gimana caranya? Nah, kita terpaksa mungkin menggunakan cara berpikir yang sedikit berbelok ya, atau dialektis berbelok ya. Tapi berbelok itu untuk sampai juga kepada suatu tujuan. Ibarat kita hendak pacar ahad itu ya, kita bisa berbelok-belok ke kiri ya, atau bisa juga belok kanan. Hanya kalau belok kanan lebih cepat, tapi bisa juga meraja ulang karena melanggar apa namanya arus lalu lintas ya. Itu yang keluar di Manarak tuh banyak mana nambah kanan karena ke kiri jauh. ambil kanan masuk ke mana, ke komplek Bunyamin, keluar di Mahligai. Tapi bang itu banyak orang mengatakan kajut ya, karena melawan arus ya. Sampai ditulisi oleh polisi melawan arus. Apakah bacaannya semua itu? Bukan lagi melawan arus, melanggar aturan lalu lintas, itu sudah nyata kan? Itu ada lagi kalimat yang agak keras, saya lupa. Tapi tetap ya, hubungan Manarak itu sebagai juga matang itu apa ya? Nah, bisa ada juga di sini. Ini kita akan sampaikan malah. Cuma artinya memang kita itu kadang-kadang lebih cepat, lebih lurus, tapi salah. Nah, tapi berbelok, tapi benar. Nah, ini yang perlu maksudkan tadi. Kita beribadah, kita bekerja di dunia ini susah untuk menghilangkan suatu alasan karena manusia, itu susah.
Kenapa? Karena kita berada di tengah manusia. Nah, jadi gimana caranya? Ada caranya. Caranya itu adalah memang kita bekerja karena ingin diberi diberi penghargaan oleh atasan. Kita mengejar suatu prestasi atau kayak orang berhari. Saya ingat dulu ketika di pesantren, sakulah nih di sini jangan hendak dapat ijazah. Makanya di sini di pesantren kami ini kan ada ijazah. Karena kalau ada ijazah, ikam-ikamina sakulah mengaji ini pasti karena ijazah ini. Lalu pada ikhlas, ada gunanya ikam sakulah. Memang ada ijazah coba mungkinnya. Bakalas ada, ijazah ada. Nah, jadi kelas berapa aja? Ada kelasnya. Ijazahnya apa? Maginan jalan kan. Jadi di situ mengaji itu berdasarkan kitab ya. Kitab apa sudah? Kawakib. Nah, berarti orang setahun ya. Kitab apa sudah? I'anatul Talibin juz 1, berarti 2 tahun. Kitab apa sudah? I'anat juz 3, berarti sudah 3 tahun. Kitab apa sudah? Kitab At-Tahrir Al-Bujairmi, berarti sudah 5 tahun. Tapi berapa tahun sekolah? 3 tahun. Nah, pernah dibaca Kawakib, berarti rencana naik. 3 tahun Kawakib aja ya. Kawakib dunia itu buku nahu, buku tentang bahasa. Itu berarti kan naik orang-orang. Ya karena menghafal di situ, jadi menghafal. Bila ada hafal, naik. Nah, jadi gimana caranya? Caranya begini. Jadi kita harus sedikit berbelok di dalam memahami beramal, beribadah, bekerja itu karena manusia, tetapi juga karena Allah. Bagaimana caranya? Yaitu dengan membangun sebuah keyakinan bahwa manusia itu adalah ciptaan Allah. Jadi sebenarnya karena manusia itu karena Allah juga, dengan sebuah keyakinan bahwa manusia itu milik Allah. Semuanya ini adalah milik Tuhan. Tuhan itu, Allah itu disebut dengan Rabbul Alamin. Makanya ujar sidin amun hendak sakulah juga dapat ijazah, tapi bujur-bujur dengan ijazah itu kaina ikam kawa bagawi. Dengan bagawi itu ikam kena kawa mengabdi kepada manusia. Manusia yang ikam abdikan itu adalah makhluk Allah, berarti engkau juga mengabdi kepada Allah. Nah, itulah namanya berpikir dialektis, berpikir berputar dalam rangka kita supaya menjadi orang yang sebenar-benarnya bekerja itu karena Allah. Jadi bisa aja saya datang ke sini karena pian ini adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah untuk menyemarakkan syiar dakwah. Berarti pian ini adalah juga bagian daripada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi datang ke sini sebenarnya juga adalah karena Allah juga. Kenapa jadi datang? Karena ada bubur. Tapi kan bubur ini sebenarnya ciptaan Allah juga kan. Jadi berarti kita akan menikmati hidangan yang berasal dari karunia Allah. Di dalam Al-Quran dijelaskan Allah itu menurunkan hujan, lalu ada air, dari air bumi yang halus tumbuh. Salah satu yang tumbuh adalah banik, kemudian berbuah beras dimasak jadi bubur. Jadi bubur ini juga adalah rahmat dan karunia ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Di mana teori itu diperoleh? Itu dalam ilmu tasawuf. Jadi tasawuf ini penting. Kalau fikih ini lurus-lurus saja fikih ini hadisnya sahih berarti kayak ini hadisnya dhaif berarti jangan dipakai. Itu fikih. Karena dari banyak berpikir fikihnya. Tapi kalau tasawuf ini orang berpikir tentang hubungan antar manusia atau makhluk dengan Khaliqnya. Kalau Al-Quran mengatakan Innallaha ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu. Bagaimana kita memahami tentang hubungan antara Tuhan yang maha kuasa dengan alam ciptaannya sebagai efek dari kekuasaannya?
Itu kan tidak mudah. Allah itu sifatnya baqa, kekal. Sedang alam ini sifatnya baharu. Kalau Allah menciptakan sesuatu yang baharu, berarti Allah itu juga jadi baharu. Kan gitu. Sesuatu yang keluar dari yang baqa mestinya baqa. Sesuatu yang keluar dari yang baharu, baharu. Alam baharu. Maka berarti Allah baharu. Padahal Allah mustahil baharu. Allah itu baqa. Wah, ini menjadi rumit. Menjadi rumit. Hintalu keluar dari ayam, ayam keluar dari hintalu. Rumit juga. Tapi antara hintalu dengan ayam itu sama-sama baharu, enggak masalah. Tinggal lagi kita mengangkatnya di mana? Kita cut mulai ayam. Ya ayam lah berarti paling tua, atau dari hintalu. Gimana ceritanya ayam bukan dari hintalu? Itu kan bahari benar. Alam ini kan asalnya sesuatu yang padat, satu benda yang padat, lalu meledak. Ini diakui teori ini oleh ahli fisika dan ada dalam Quran. Setelah meledak, lalu ada bagian-bagian yang meledak itu yang mendingin. Salah satu yang mendingin itu bumi. Karena dingin muncul uap. Dari uap muncul air. Dari air muncul kehidupan. Jadi kalau ditakoni, tatuha ayam kan tatuha hintalu? Tatuha ayam. Ayam dari mana? Ayam dari banyu. Jangan pun ayam, kita bikin banyu saja. Tak harap pada ayam kita ya. Artinya untuk menciptakan ayam dari banyu itu lebih mudah daripada menciptakan manusia dari banyu. Karena manusia dari banyu, maka yang lain-lain juga dari banyu. Wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyin, kata Allah, kami ciptakan segala yang hidup itu dari air. Nah, jadi sudah terjawab itu. Ada juga orang menjawab, mana Tuhannya antara ayam lalu hintalu? Tuh misalkan ketua ketaraan 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 jawabannya ketua ketaraan atau ketua amur aja. Ketua amur itu kan habisan dirokan atau lagi. Nah, jadi maka di sini kita akan berpikir tentang kesatuan wujud, ya. Kesatuan wujud itu artinya segala yang ada ini sebenarnya satu saja. Cuma kenapa berbeda-beda jenisnya? Ada jenis manusia, ada jenis binatang, ya kan? Jenis tumbuhan, flora, fauna. Itu asal muasalnya itu kan satu saja. Jadi dulu itu tadi ketika terjadi ledakan dahsyat itu ada satu benda yang mendingin, salah satu dari benda yang mendingin itu adalah bumi. Di bumi itu karena dingin muncul uap, dari uap muncul air, dari air kemudian muncul kehidupan. Pian kalau hendak membuktikan itu madu, asal madu asli lah. Apa dosa? Ini ujung-ujung madu nanti minum itu ada perbedaan nggak? Madu asli itu kalau kita taruh di atas piring yang putih bersih, nah ditaruh di situ dituang. Setelah itu kita tumpahi banyu putih biasa. Ya. Biasanya tidak tercampur ya, kalaupun tercampurnya bagian atas saja. Lalu nanti kita perhatikan kira-kira 3 hari. Di situ akan muncul makhluk-makhluk hidup. Ada di situ makhluk hidup. Coba ya. Itu artinya memang dari air itu akan muncul makhluk hidup. Sebenarnya di dalam air ini ada kehidupan. Cuma mata kita didesain oleh Allah, kita tidak melihat. Karena kalau kita melihat bisa kita minum. Nah, kita minum. Makanya air yang sehat itu antara lain air yang berasal dari alam, yang tidak direbus. Karena kalau dijarang banyu mati, makanya kan orang ngomong banyu bermati ya. Nah, banyu mati itu banyu dijarang. Dengan dijarang itu matian beritaan yang ada dalam banyu ini. Ini mau dikaya hampas ya gitu. Nah, karena hampas
terpaksa ditambahin gula, lawan teh. Nah, hidup pulang. Ini kan buat sakit panas kan? Sudah saya minum di panas itu. Sudah saya minum. Ini ada jurnal tersinggung, si bini jangan menyebut ini. Suruh ngecek sama aja. Ada juga. Kalau boleh pada singgungan kita jangan. Jadi dari air. Nah, maka kehidupan itu akhirnya dibagi berbagai jenis yang hidup itu, tapi intinya dari air. Jadi misalnya ayam itu dari air asal misalnya kan. Kalau jadi ayam, karena dia jadi ayam, maka di dalam daging ayam itu, di dalam tulangnya ayam itu, di dalam bulunya ayam itu, di dalam otaknya ayam itu ada kalori-kalori atau ada jenis satuan-satuan makanan itu ada gizi-gizi, ada zat-zat ya, yang bermanfaat untuk perkembangan tubuh kita sebagai manusia. Sama juga sayuran ya. Semakin bersih sayuran itu semakin baik. Nah, makanya beberapa suku di daerah-daerah pedalaman mereka memakan makanan itu tanpa direbus. Karena itu selama itu bersih, itu akan memberikan efek kesehatan bagi tubuh kita. Nah, seperti misalnya orang-orang Jawa juga kan, terutama orang Sunda ya. Jadi kita kalau ke warung Sunda di Banjarmasin ada warung Sunda ya? Jarang kan? Nah, jarang. Warung Sunda itu terkenal sayurannya mentah semua. Tarung kokak ada kan? Tarung pipit, namanya tarung kokak. Tarung pipit kan halusin kan? Nah itu karena menjadi jarangan di warung Sunda. Tarung hingalo nang putih itu, tapi nang anom bang, menang doa, nang tapi kalau makan di mana? Nang anom, itu ambil aja. Mulanya dulu saya tidak bisa makan sayur mentah itu, tapi imbah sekolah di Jawa, kemudian warung nang murah itu dua, warung Tegal dan warung Sunda. Akhirnya terpaksa bisa. Ambil murah itu. Nah, kalau di warung Sunda tuh sayur tuh gratis, berapa aja ambil, tapi mentah semua, mentah sudah. Nah, itulah Bapak Ibu sekalian. Jadi akhirnya di dalam ilmu tauhid dan juga ilmu tasawuf, ilmu tauhid membagi wujud itu hanya dua. Pertama wujud mutlak, yang kedua wujud nisbi. Wujud mutlak itu adalah Allah yang tidak pernah akan luntur keberadaannya oleh siapapun, karena dia merupakan sebab terhadap sesuatu yang lain, maka dia disebut dengan wujud mutlak, yang di dalam Al-Quran dikatakan walam yakul lahu kufuwan ahad, tidak ada yang sama dengannya, yang kita sebut dengan nama-namanya yang agung, yang disebut dengan Al-Asmaul Husna, yang kita sapa dalam salat kita dengan Allahu Akbar. Itu memang wujud sempurna, wujud mutlak. Bahkan saking sempurna dan mutlaknya, kita tidak bisa menangkap secara keseluruhan keberadaan Allah itu dengan alat-alat panca indera. Ada kau melihat, ada kau mendengar, ada kau mencium, ada kau merasa, ada kau meraba. Kecuali nanti melalui potensi-potensi rohani, melalui rasa. Kita bisa merasakan keberadaan Allah bisa, tapi melihat keberadaan Allah tidak bisa. Kita bisa merasakan kekuasaan Allah, tapi kita tidak bisa mendengar kudrat dan iradat Allah itu. Nah, itu namanya wujud mutlak. Nah, dikatakan di dalam sifat 20 namanya wajibul wujud.
Tapi kan dingin kok pelan, begini. Mungkin karena ada minum baju panas. Tapi sering mati ya. Dosa pikir apa? Sudah minum baju panas sudah tak Dosa. Ini sudah berlatih hasilnya. Nah, jadi namanya wajibul wujud namanya. Wajibul wujud itu ya wujudnya merupakan sesuatu yang mesti. Berbeda dengan makhluk. Makhluk itu namanya mungkinul wujud. Keberadaannya hanya boleh ada, boleh tiada. Kalau Allah menghendaki, kita jadi tiada. Kalau Allah menghendaki, kita ada. Ketika kita lahir, kita ada. Ketika kita meninggal, kita tiada. Kita berubah menjadi berada dalam kehidupan alam yang berbeda. Itu namanya mungkinul wujud, atau yang keberadaannya bersifat nisbi atau relatif. Tapi bagaimana kita menghubungkan antara dua wujud ini, antara yang mutlak dengan relatif? Nah, makanya itu tadi di dalam pembahasan ilmu tauhid, apakah sesuatu yang mungkin itu lahir dari sesuatu yang wajibul wujud? Ini jadi perdebatan. Ada yang mengatakan tidak mungkin wajibul wujud melahirkan mungkinul wujud. Nah, karena sesuatu yang lahir dari wajibul wujud mestinya juga menjadi wajibul wujud. Misalnya Allah memiliki sifat, maka sifat Allah itu sesuatu yang berada atau lahir dari wajibul wujud. Misalnya kudrat, iradat, ilmu, hayat, itu sesuatu yang berada pada zat Allah yang maha kuasa, yang maha berkehendak, maha tahu. Dia bukan merupakan sesuatu yang lain daripada zat Allah. Karena kalau mengatakan Allah itu qadim, kudrat itu qadim, akan muncul dua yang qadim. Kalau dua yang qadim berarti syirik. Padahal ilmu tauhid itu ingin mengajarkan tentang keesaan Allah Ta'ala. Maka kemudian dijelaskan bahwa kudrat, iradat, ilmu, hayat sama basar kalam itu adalah sifatun azaliyatun taqumu maqamahu ta'ala. Sifat azali, sifat Allah yang tidak punya awal, yang berada pada zat Allah Ta'ala, merupakan satu kesatuan dengan zat Allah Ta'ala. Sehingga Allah itu bisa disebut dengan Allah, bisa disebut dengan Qadir. Maka muncullah penamaan dari Allah itu dengan 99 nama. Kenapa nama? Karena dia merupakan satu kesatuan. Jadi kalau ada seseorang namanya Ahmad, maka Ahmad itu adalah orang itu. Orang itu adalah Ahmad. Nah, itu jalan keluarnya. Tetapi sesuatu yang keluar dari yang wajibul wujud mestinya juga wajibul wujud. Tapi ternyata yang keluar dari wajibul wujud adalah mungkinul wujud. Nah, maka di dalam ilmu tauhid dan juga dalam ilmu tasawuf muncullah ada namanya alam antara, ya, antara wajibul wujud dengan mungkinul wujud. Itulah yang disebut dengan alamul misal. Nah, alamul misal ini alam antara. Itu model kayak alam barzakh. Nah, alam barzakh ini kan alam antara alam dunia dengan alam akhirat. Ngarannya alam barzakh. Alam barzakh ini bukan alam yang sebenarnya sebagai surga dan juga bukan alam yang sebenarnya sebagai neraka. Maka orang menyebutkan orang meninggal itu seperti orang tidur. Di dalam tidur itu nanti ada yang bermimpi buruk, ada yang bermimpi baik. Orang jahat akan bermimpi buruk, orang baik akan bermimpi baik. Maka kalau kita tidur, mimpinya rame banget. Kalau kita bangun,
Asa cuma barang tidur. Tapi kalau mimpi buruk, mimpi misalnya dikejar kandung, kandung itu ular ganal, dikejar ular, kan? Oh mau buka lagi beneran, naik ke atas pohon, dikejarnya ke atas pohon, bertajun ke pohon pisangnya rabah, tiba itu tak gugur pulang ke sumur, lalu tak bangun, itu kelapah banget tuh, umak. Maka dalam Al-Quran, dalam surah Yasin, qalu ya wailana man ba'atsana min marqadina hadza ma wa'ada rahman wa sadaqal mursalun. Itu cerita orang berada di alam barzakh yang bermimpi buruk. Qalu, mereka berkata, orang-orang jahat ini, orang-orang kafir ini berkata, ya wailana, alangkah celakanya kami. Memba'asana, siapa yang membangunkan kami? Mimbar qadina, dari tempat tidur kami. Jadi rupanya dia tertidur. Dalam tidur itu bermimpi buruk. Seakan-akan mimpi buruk itu pada saat orang tidur nyenyak lalu dibangunkan, lalu dia dalam bangunnya itu sebenarnya masih guring nih. Dalam bangun itu seperti orang dikejar binatang buas, mimpi buruk. Itulah gambaran alam barzakh. Jadi alam barzakh ini alam antara. Nah, maka juga tadi antara Allah dengan alam itu ada alam antaranya. Maka muncullah teori, berbagai macam teori, kan ada teori emanasi, kan? Teori al-Fahid, teori nur, bahwa Allah dengan alam itu begini, Allah itu seperti cahaya, lalu Allah itu seperti lampu, lalu lampu bercahaya, maka Allah dan alam itu bagaikan hubungan antara lampu dengan cahaya. Maka keberadaan alam itu disebabkan oleh keberadaan Allah. Ini jalan keluar untuk bisa menjelaskan kenapa alam itu muncul dari Allah yang wajibul wujud. Nah, tapi ini rumit sebenarnya, Bang. Mungkin susah dipahami. Mungkin dia nombor ini ada paham pada juga. Cuma ini Ulun ingin menjelaskan bahwa antara Tuhan dengan alam, ya, itu ada konsep kebersatuan. Sehingga tadi apabila kita bekerja karena manusia, tapi kita kemudian membuat konsep bahwa manusia ini adalah juga makhluk Tuhan, dan Tuhan berada dalam kebersatuan dengan alam seluruh alam ini, maka berarti kalau kita karena manusia, karena Allah juga. Jadi tetap kita akan berpeluang menjadi orang-orang yang ikhlas. Tapi kalau kita bekerja karena manusia, tanpa ada suatu penjelasan dalam pikiran kita bahwa manusia itu merupakan pengejauhan tangan dari ayat-ayat Allah, atau pengejauhan Allah dalam bentuk ayat-ayat yang bersifat alamiah, salah satunya alamiah itu manusia, maka itu pun kita sudah masuk dalam kategori yang ikhlas. Karena tadi tidak mungkin orang kenapa datang ke sini bekerja karena Allah. Terus kan manusia yang minta pelayanan ini, ya itu kisahnya aja manusia, tapi sebenarnya mendatangi Allah juga. Ini antara dua mungkin bisa dipandang masuk belahan. Tapi sebenarnya dalam ilmu tasawuf itu bisa muncul, karena dia melihat alam itu melihat Tuhan. Kan dalam Quran kan juga ada aina ma tuwallu fasamma wajhullah. Kemanapun kau menghadap, di situ ada wajah Allah. Di situ ada bukti keberadaan Allah. Jadi kalau kita mengajar di kelas, ada 30 orang murid, kita mengajar bukan karena murid, tapi karena Allah. Tapi kan muridnya ada. Kalau murid kada datang mengajar, ada mengajar, berarti karena murid. Maka kita putar sedikit cara berpikirnya. Murid-murid ini adalah orang-orang yang diutus oleh Allah untuk menerima pelajaran dari kita. Maka tetap kita
menjadi orang-orang yang ikhlas karena Allah. Nah, itulah tadi yang dikatakan tarkul amali li ajlin nas riya'un wal amalu li ajlin nas syirkun. Meninggalkan amal karena takut dipuji oleh manusia adalah riya, sedangkan beramal karena manusia adalah syirik. Jadi mesti kita mencari jalan keluar dari kesulitan rumus itu ya. Nah, wa an Huzaifah rahimahullahu, dari Huzaifah rahimahullahu qala, dia mengatakan al-ikhlasu an tastawiya af'alul abdi fi zahiri wal batin. Ikhlas itu adalah kesamaan perbuatan manusia baik lahir atau batin, menyatukan antara lahir dan batin, itu ikhlas. Nah, lahirnya apa kita ini bekerja? Lahirnya untuk mendapatkan gaji dari pemerintah. Misalnya seorang pegawai, coba pada digaji, ada harapan turun. Nang digaji ini kan turun. Ada digaji oleh pemerintah, ada harapan turun. Berarti kita itu secara zahir karena ingin digaji oleh pemerintah. Secara batin apakah orang itu ingin digaji oleh pemerintah? Oh, secara batin dia ingin mendapatkan keridhaan dari Allah. Tapi kan keridhaan dari Allahnya berbasis gaji yang diberikan oleh pemerintah. Berarti sebenarnya tidak ikhlas loh. Artinya baik lahir atau batin sama sebenarnya, ingin mendapatkan gaji dari pemerintah. Berarti tidak ada yang ikhlas orang jadi pegawai ini, karena orientasinya adalah untuk mendapatkan gaji. Buktinya kalau ada digaji, ada harapan turun. Nang digajinya itu ada begitu turun. Maka kita harus bisa memutar dialektika berpikirnya tadi. Oke lah, kita bekerja ini dasarnya untuk mendapatkan gaji. Tetapi, gaji yang kita dapatkan itulah yang akan menjadi wasilah, menjadi alat, menjadi sarana untuk kita mendapatkan keridhaan Allah. Maka dari situ kemudian kita bisa menyamakan dengan batin. Batinnya ingin mendapatkan keridhaan Allah, lahirnya ingin mendapatkan uang gaji dari pemerintah. Tapi dengan gaji itu kita menjadikan wasilah, menjadikan alat untuk mendapatkan keridhaan Allah. Dengan gaji kita bisa menjamin keberlangsungan keluarga kita. Dengan keberlangsungan keluarga itu kita bisa lebih nyaman untuk melaksanakan berbagai kegiatan lain yang tujuannya sama antara zahir dan batin. Jadi keikhlasan itu intinya memang permainan hati manusia saja. Nah, makanya kata Rasulullah, ala inna fil jasadi mudghah. Tahukah kamu di dalam setiap jasad itu ada segumpal daging, mudghah. Idza saluhat saluha sa'iru amali. Kalau baik segumpalnya itu, maka baiklah seluruh amal. Kalau jelek, jeleklah amal. Apakah itu ala wahyal qalbu. Jadi penting untuk kita mengatur hati, itu penting. Artinya hidup ini harus diawali dengan pengaturan hati kita masing-masing. Mungkin hati kita ini kan berputar-putar, makanya ngarannya kalbu. Kalbu itu dari kata qalaba. Qalaba itu artinya berbulak balik. Makanya ada ya muqallibal qulub, wahai yang membolak-balik hati. Nah, jadi hati ini berbolak-balik. Karena berbolak-balik berarti perlu dalam hidup kita ini ada semacam ibarat radio itu diputar-putar ini, tuningnya nih, jarumnya nih. Nah, ditekan-akan. Kayak ini mandi muka rumput pulang mana akan pulang, rendam kok begini. Berarti rusak radio. Tapi selama radio masih baik, kau aja putar-putar. Nah, diputar-putar. Nah, ini kalau di kampung malah. Kalau di Banjar ini kan banyak pemancar radio. Jadi kita suka pilih. Coba kalau di kampung yang jauh dari kota, mengguru bunyinya nih. Nah, diputar-putar sedikit. Nah, pindah jarak. Nah,
kah dinaikkan kan 10 taraf akhirnya apa nyari. Jadi seperti itu juga hati kita tuh. Jadi setiap hari itu kita coba kontrol hati kita ini sejauh mana, kemana arahnya orientasi kita ini, orientasi dari hidup kita ini. Nah itu dikontrol-kontrol. Mungkin itulah kenapa misalnya sholat itu harus 5 kali. Mungkin itu tujuannya. Artinya kalau dari pemulaan sholat ini kan subuh ya. Dari subuh ke zuhur. Nah, subuh reorientasi, subuh itu refresh ya, disegarkan pada pagi hari melalui sholat subuh. Maka tingkat keikhlasan kita melalui sholat itu sudah lumayan bagus. Nanti pada pagi hari kita bekerja sampai zuhur, mungkin sedikit tergeser, maka zuhur itu kemudian mengembalikan lagi. Kemudian setelah itu kita bekerja lagi, masuk asar. Setelah asar masuk maghrib. Nah, parak tuh, asar, maghrib, isya tuh parakannya itu. Nah, akhirnya kita kemudian tidur setelah isya, bangun pagi, kita betulkan lagi. Mungkin itu rahasianya, kenapa salat itu berulang. Tidak ada istilah tamat dalam salat. Kecuali di mana tuh? Ada pangurungan bertamat nih. Diambil mana aja? Ambil jatuh malah. Ada nama tamat. Ini kan ada tamatnya kan salat itu. Karena salat itu saya kira berguna untuk merefresh, menyegarkan kembali keikhlasan kita dalam hidup ini. Nah, sehingga kalau kita ikhlas tadi, insya Allah itu gangguan-gangguan dari luar itu akan bisa kita kendalikan. Nambah dari Indonesia. Bisa, oh ya. Nah, saya kira ini yang Bapak perlu menjelaskan. Pada intinya mudah kita ucapkan keikhlasan itu sebagai karena Allah di dalam kehidupan kita, tetapi dalam praktiknya tidak mudah, sehingga kita harus melakukan semacam berpikir berbelok-belok untuk menghubungkan antara Tuhan dan makhluknya, sehingga orientasi hidup kita itu meskipun karena makhluk, tapi juga sebenarnya hakikatnya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian adalah Allah majma'in subhanaka rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.